Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV. Apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Terapi Kalbu dan hanya di JAK TV. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan menguak rahasia dalam sholat. Dan tema kita hari ini adalah sembuh berkat Al-Fatihah. Sebelumnya kita sapa dulu yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga ada mantan pasiennya dari Pak Ustadz, yaitu Ibu Sri Haryati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Iya. Nanti kita juga akan sharing dengan Ibu Sri mengenai penyakit yang pernah diidap oleh Ibu Sri pastinya ya. Iya. Nah, sekarang Pak Ustadz bisa dijelaskan Pak Ustadz, apa sebenarnya rahasia Al-Fatihah itu dalam kehidupan Pak Ustadz? Iya, para pemirsa yang budiman, kalau kita coba melihat Al-Fatihah, Al-Fatihah akan merupakan umul kitab atau induk kitab atau merupakan kesimpulan daripada kitab suci Al-Quran, di mana Al-Fatihah sendiri terdiri dari 7 ayat. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang intinya daripada Bismillahirrahmanirrahim adalah di dalam kehidupan ini kita harus selalu mengedepankan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu harus kita kedepankan, baik kita menghadapi situasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik kepada orang yang sepaham dengan kita maupun terhadap orang yang tidak sepaham dengan kita. Jadi dalam hidup pokoknya kita selalu mengedepankan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para pemirsa coba perhatikan di dalam setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran kecuali surat At-Taubah, semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kentalnya Ya Rahman Ya Rahim atau kasih sayang. Setelah itu kita masuk di dalam Alhamdulillahirabbil alamin, yang intinya adalah kita selalu mengedepankan perbedaan. Jadi apapun perbedaan yang kita lihat di alam dunia ini, baik itu perbedaan dalam segi sikap, perbedaan dalam segi pola berpikir kita sikapi dengan terpuja dan terpuji. Artinya apa? Kita menghargai sebuah perbedaan. Karena bagaimanapun juga perbedaan yang terjadi semua karena kehendak Allah. Allah lah yang menciptakan perbedaan itu. Islam mengajarkan kepada kita alhamdulillah untuk selalu kita ucapkan, dalam arti kata kita selalu mengedepankan perbedaan adalah sebagai sebuah nikmat. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbagi, selalu menjadi manusia yang bermanfaat, selalu menjadi manusia yang dibutuhkan oleh alam semesta ini. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi di dalam pemahaman Maliki Yaumiddin. Para pemirsa yang budiman, segala perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini pasti kita akan dibalas, walaupun itu hanya sebesar biji zarah. Jadi kita harus berhati-hati dalam menghadapi kehidupan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan itu esa. Kita hanya boleh menyembah dan kita hanya boleh bermohon hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan hanya satu, esa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang budiman, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini tahu jalan yang lurus. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu jalan yang lurus. Yang tahu jalan yang lurus hanya Allah. Coba perhatikan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang budiman, Rasulullah juga membaca surat ini. Rasulullah juga minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Ini artinya apa? Umat Islam sangat tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita doang yang paling tahu jalan yang lurus. Bukan karena Allah juga mengatakan, jangan satu kaum menyatakan bahwa dirinya lebih baik. Belum tentu. Siapa tahu mereka lebih baik darimu. Nah, kalau 7-7-nya ini semua kita rangkum dan kita jadikan sikap di dalam kehidupan ini, insya Allah para pemirsa, kita akan memiliki suatu nikmat, yaitu hati kita menjadi hati yang baik. Amin. Nah, dengan hati yang baik itu insya Allah kesehatan kita pun akan menjadi meningkat. Iya. Demikian kira-kira. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, pastinya pemirsa sekalian yang ada di rumah juga masih penasaran dengan seputar Al-Fatihah juga ya, Bu Sri juga pastinya penasaran ya Ibu ya. Nanti kita juga akan sharing dengan Ibu. Namun sebelumnya saya ada sedikit informasi bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna. Anda dapat menghubungi nanti di 5155 111 untuk line interaktif. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu JAK TV.
kids with the kids that he signed. Ridiculous, without even trying. How did they do it? 10% luck, 20% skill, 15% concentration. After Jameson and he's fouled! Beautiful move! 100% reason to remember the name. 20% skill, 15% concentrated power of will. 50% pain, 100% reason to remember the name. Fort Minor. Kayak aku pagi-pagi lari 30 menit, pulang bawa TV, mantap kan? Itu maling. Ikut aku lari. Lari apa kau? Lari dari tanggung jawab. Tanya, saya nggak mau jawab. Julia Perez, coba. Semua cara Senayan mestinya ada kompleks olahraganya. Jangan urusan politiknya dulu. Capek deh. Masalah sosial itu harus ceria juga. Inilah pantas diangkat jadi menteri kan. Jangan kemana-mana tetap diinjak bicara tak baca, ya kan? LeBron sees the lane. Inside. Count it. I just like the way we've been playing with a sense of urgency from the start. Right now, when he has to do something this time. LeBron James down the lane for a highlight dunk. Oh, Williams to LeBron, a thunder dunk. Makes it 4-4. LeBron James. Kembali lagi dalam program Terapi Kalbu di Jak TV dan alhamdulillah hari ini kita telah diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kumpul-kumpul kembali ya Ibu ya. Dan sedikit nih kita seperti janji Marsha tadi sebelum iklan, kita akan sharing bersama Ibu Sri Haryati dan Ibu Sri ini mau menceritakan tentang ayah ya Ibu ya. Iya. Iya, boleh diceritakan sebenarnya ayah Ibu Sri menderita penyakit apa? Itu ayah saya tuh ya usianya sudah 85 tahun. Iya. Beliau sakit prostat, kanker prostat. Kanker prostat. Jadi kalau dioperasi juga 30% gitu, 30% untuk keberhasilannya 30%. Hanya 30%. 30%. Kemudian ya saya sudah capek juga ya di opnam 2 minggu. Kemudian karena dulu saya pernah sakit vertigo berat, ternyata alhamdulillah saya bisa mengurus bapak saya, mondar mandir lah di rumah sakit gitu. Ya saya mencoba berikhtiar untuk kesembuhan ayah saya, kecuali ajal ya. Iya, benar. Jadi saya bawa ke Bapak Ustadz, ayah saya, ya alhamdulillah 3 kali terapi ayah saya sembuh. Sembuh langsung hilang itu. Ya, alhamdulillah bisa beraktivitas kembali, kesehatannya pulih kembali, tidak lemes. Kemarin-kemarin itu ya suka jatuh sendiri gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah diterapi atas izin Allah oleh Bapak Ustadz Sony bisa pulih kembali dari itu sakitnya ya. Bisa itulah jalan atau bagaimana gitu. Nah setelah ayah saya sembuh, gantian saya yang sakit. Oh gitu, karena kecapean mungkin. Iya. Dan saya tidak bisa buang air kecil, tidak bisa BAB gitu ya. Saya sudah periksa ke dokter, memang di dalam air seni itu ada bakteri dan ada protein plus-plus gitu ya. Saya juga kurang tahu istilahnya. Kemudian di terapi oleh Bapak, tapi kok masih belum bisa juga ya. Kebetulan Bapak ada keperluan ke Surabaya, ada keperluan gitu. Saya periksa lagi ke dokter, lebih mendetail. Ternyata ginjal saya bagus. Langsung diperiksa. Iya, ginjalnya bagus. Tapi kok susah buang air kecil. Tapi saya ingat hasilnya itu asam urat saya 14,6. Saya ingat, langsung saya bilang dengan Bapak, Pak Ustadz, saya ini kok asam uratnya 14,6, kolesterol saya 204. Saya bilang gitu kan. Langsung oleh Bapak di terapi bagian belakang sebelah bawah. Gitu ya. Lalu, alhamdulillah besoknya lancar ya. Iya, malah saya udah minum antibiotik segala macam gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, bisa itu ya dulu. Mungkin aku sedikit bertanya kepada Pak Ustadz nih. Mungkin ada kesulitan di saat memeriksa ibu atau ayah dari Ibu Sri, Pak Ustadz? Iya, memang pada saat kita lakukan deteksi untuk ayahnya Ibu Sri, terlihat memang di daerah prostatnya energinya cukup mengeras ya.
Iya. Nah, terus kemudian juga di daerah kepala itu juga cukup mengeras. Nah, kita coba bermohon kepada Allah supaya kiranya energi di daerah kepala sama energi di daerah prostatnya itu agar membaik. Iya, Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah diijabah sama Allah sehingga bapaknya bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Iya. Jadi untuk Ibu Sri juga alhamdulillah pada waktu kita lakukan deteksi karena kesulitan untuk buang air kecil. Iya. Sama BAB kita lakukan deteksi di daerah asam urat, juga di daerah kepala, sama di daerah sini ya, di daerah prostatnya, sama di daerah ginjal. Iya. Nah, alhamdulillah ya sekarang Bu Sri bisa bersama bertemu dengan kita. kita ya. Dan ternyata Pak Ustadz sudah ada yang menelpon ke sini ya. Kita buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak? Dari Bapak Syahabudin Holil dari Bogor. Oh iya, silakan Bapak pertanyaannya. Saya ini punya penyakit jantung, Iya. cepat capek, Iya. dan sesak gitu. Keduanya punya hernia turun berok. Iya. Itu bagaimana cari jalan solusinya untuk menyembuhkannya itu? Iya. Iya. Baik, silakan Pak Ustadz. Iya. Pak Syahabudin. Iya. Jadi nanti kalau memang datang ke tempat terapi yang kita coba lakukan upaya terapi, yang pertama itu di daerah kepala ya, karena memang kepalanya agak sedikit tegang. Nah, setelah itu baru kita lakukan terapi di daerah jantungnya. Iya. Pak Syahabudin kalau memang hari Kamis tidak ada acara, kita kebetulan hari Kamis kan selalu kalau tampil jam 6, itu ada acara transfer energi di Jak TV. Jadi nanti bisa dipegang di daerah kepala ya, seperti itu. Kalau memang nggak terlalu jauh jaraknya dari Bogor, bisa langsung datang ke tempat praktek. Namun saya ingin memberikan sedikit tips ya Pak Syahabudin. Maaf, Pak Syahabudin beragama apa? Islam. Oke. Pada waktu Pak Syahabudin sholat, pada saat duduk di antara dua sujud, Pak Syahabudin baca bacaan Rabbi Firli, bukan? Iya. Nah, Pak Syahabudin tahu artinya itu apa? Mohon ampun kepada Allah dan mohon kasihan atau penyayang Allah. Ya ada 7 lah ya kira-kira ya permohonan itu. Nah pada saat itu jangan terlalu terburu-buru ya. Minta aja kepada Allah, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, tutup usia aku. Dalam hati Pak. Penyakit hernianya gimana Pak? Ya, itu dia. Nanti yang pertama kita sembuhkan jantungnya dulu. Oh iya. Itu prioritas utama ya kan. Nah nanti setelah itu baru kita urusin hernianya. Jadi satu persatu. Nanti kalau memang datang di sana juga ada minyak ya. Nanti minyaknya diolesin juga di daerah hernianya itu. Oh iya. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Bapak. Dan kita akan menunggu lagi untuk penelpon selanjutnya. Bisa telepon kami, hubungi kami di 5155 111 dan insya Allah, terputus tadi ya. Insya Allah penyakit yang Anda keluhkan bisa Anda konsultasikan. Saya bertanya dengan Pak Ustadz. Boleh, silakan. Iya, kalau misalnya di dalam buku dijelaskan bila segumpal daging itu baik, maka keseluruhannya akan baik. Iya. Kemudian itu bagaimana Pak supaya semua ini kita baik? Iya, Apa betul dengan apa namanya?